Mas lihat hari ini kan publik sedang bergejolak dan menanggapi banyak hal. MBG, MBG, kemudian ada Koperasi Merah Putih dan sebagainya. Mungkin lah beberapa pengamat mungkin berbeda pendapat soal bagaimana pemerintah melakukan program ini di bawah. Tapi menurut Mas sendiri lah, bagaimana sebetulnya baiknya atau yang baik dari MBG itu bagaimana di kabupaten Mas sendiri? Ya, ini kan sudah jalan skemanya kan. Oke. Sudah bulat skemanya. Bagi saya ya apa yang disampaikan oleh presiden, potensi lokal itu yang harus dikembangkan. Jangan beras ngambil dari luar kabupaten, tomat dari luar kabupaten, sayuran dari luar kabupaten. Itu tidak diinginkan oleh pemerintah pusat, oleh presiden. Maunya lokal itu loh, supaya bergerak ekonomi ini. Mas, gitu. apa yang dilakukan untuk kontrol itu? Kita kan punya satgas. Saya kan ketua satgasnya. Oh, ada satgasnya? Oh, saya ketua satgasnya, satgas apa MBG. Ya saya kontrol untuk seperti itu. Misalnya menunya nggak bagus gitu ya, kita ini sampaikan ke Korwilnya. Bahkan saya pernah nemui langsung BGN pusat juga sampaikan dan apa adanya. Saya kira itu mekanisme kontrol aja. Ya mekanisme kontrolnya yang perlu kita lakukan. Itu yang bisa kita kerjakan untuk mendukung programnya presiden gitu loh, MBG itu. Dan program MBG ini sudah disampaikan ketika kampanye gitu loh. Jadi ini ya sesuatu yang harus dieksekusi dengan baik oleh BGN, oleh para owner ya kan. Semua lah termasuk kabupaten juga begitu. Oke, jadi sebetulnya hampir kalau dikontrol dengan baik jalannya juga baik sebetulnya, Mas. Iyalah dengan menu yang seperti itu harusnya sih bagus sih. Oke. Gitu. Dan saya ketika meresmikan SPPG itu, saya selalu sampaikan ambil di sekitaran sini supaya bergeliat juga ekonomi sekitar. Gitu. Oke, ini menarik juga sebetulnya karena kan kadang-kadang kalau nggak dikontrol macam-macam juga gebrakan di bawah ini. Iya, ada dapat lele bentang. Ada salah satu mantan pengamat lah kira-kira ya, berpidato berceramah bahwa Pak Prabowo ini sudah susah diingatkan, kira-kira begitulah. Oke. Kemudian beliau bilang bahwa tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain ya. Kalau turunkan kira-kira. Nah, bagi Mas ya, ini hostnya malu-malu dia mau bilang ini. Ya. Kita sebut nama ya SM lah ya. Profesor Saiful Mujani. Iya. Aduh, saya takut lagi. Kenapa harus takut? Oke Mas, tapi Mas responnya sendiri bagaimana sebetulnya dalam posisi seperti itu di saat negara masih berbenah misalnya? Gini ya, kita ini sudah sepakat bahwa negara kita itu negara demokrasi. Oke. Ya, prinsipnya demokratis. Negaranya demokrasi, prinsipnya adalah demokratis. Demokratis itu bagaimana? Setiap orang punya hak dan punya suara yang perlu didengarkan. Itu prinsipnya dulu tuh. Maka di negara demokrasi manapun kebisingan itu pasti akan muncul. Kecuali di Korea Utara, di Kuba, atau di China. Memang ada kebisingan-kebisingan seperti itu? Nggak ada. Negara totaliter, ya kan? Tidak ada. Nah, kita sudah sepakat. Nah, pertanyaan saya, apakah pemerintah saat ini itu membungkam narasi-narasi seperti itu? Masih banyak kan di podcast-podcast. Kamu aja podcast berapa kali mengkritik pemerintah misalnya ya kan, di podcast yang di mana teman-teman yang lain mengkritik pemerintah, diskusi juga masih ada. Kenapa kemudian harus dibubarkan atau diturunkan gitu? Bagi saya tidak proporsional saja. Ya kan? Dengan segala hormat, siapa yang tidak hormat dengan Profesor Saiful Mujani ya, guru kita semuanya. Tapi dalam konteks ini, posisi saya adalah selama ruang kritisisme itu masih ada, tidak ada alasan untuk menurunkan sebuah rezim. Ruang kritisisme masih ada enggak? Emang kamu udah dilarang bikin podcast? Enggak kan? Oke. Iya kan? Bahwa ada dialektika, ya itu bagian dari demokrasi dong. Ada proses penegasian, ada perlawanan, feedback, ya itu bagian dari demokrasi dong. Kenapa kemudian harus mau diturunkan? Bagi saya jelas. Ya saya apalagi saya sekarang bupati ya, ya kan? Saya malah justru memberikan ruang dialektika kepada publik di Situbondo untuk mengkritik saya.